Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubantero Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fernandes ya. Yang bertanya tentang supit udang. Supit udang keras, lembek, lebar, rapat, runcing, tumpul, yang banyak dicari pemain merpati itu yang mana? Terus apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau untuk main rumahan ya Mas Fernandes dan juga teman-teman, biasanya pemain-pemain rumahan di tempat saya, di daerah saya itu akan mencari merpati dengan supitan yang keras, kemudian rapat, artinya tidak nempel ya, ada celah sekitar berapa mili gitu ya, 5-3 mili gitulah, jangan sampai dia gandeng rapat gini, dan juga keras. Masalah lancip dan tidak lancipnya itu tidak diperhitungkan, kayaknya kurang diperhitungkan kalau di rumahan untuk di daerah saya ya. Jadi tujuannya, kalau dari cerita mereka itu, kalau supitan yang keras rapat artinya tidak nempel ya, itu mendukung pada pernapasan mereka. Jadi biasanya pendapat mereka itu mengatakan bahwa kalau supit keras rapat, celahnya cuma sedikit gitu ya, itu menandakan merpati itu kuat, napasnya bagus. Jadi dia lebih cepat mingkem itu ya, cepat mengatup untuk paruhnya ketika habis terbang jauh, karena pernafasan yang bagus untuk merpati rumahan yang jaraknya sampai 5 kilo lebih itu teramat sangat diperlukan, karena biasanya bermain merpati rumahan kalau di tempat kami itu pada waktu sore hari. Jadi saat angin itu kencang, kemudian walaupun dia tidak terlalu panas, sebenarnya juga masih panas sekitar jam 3 itu, tetapi dari sekian banyak burung yang supitannya rapat itu memang membantu merpati itu untuk pernafasannya panjang istilahnya. Jadi dia saat megap-megap itu tidak terlalu lama, dan itu nanti bisa diterbangkan kembali. Itu untuk merpati yang supitnya keras rapat. Tapi tidak dianjurkan yang sampai nempel ya, karena kalau yang sampai nempel itu walaupun dia turun dari ketinggian yang belum terlalu tinggi, kalau dia makin lama makin kencang dia akan terasa sakit, supitnya biasanya ngebuang. Itu juga saya pernah buktikan, saya piara burung merpati yang supitnya nempel, dan ada teman saya juga piara itu, karena waktu itu saya penasaran kenapa harus rapat. Waktu itu saya juga mikirnya rapat itu harus nempel, ternyata setelah dimainkan itu kalau dia udah nukik, udah turun itu nanti ngebuang. Saat udah sampai di atas pohon kelapa atau ke bawah sedikit dia ngebuang, selalu begitu. Kemudian saya tanyakan yang punya teman saya juga, dia saat di atas pohon kelapa malah dia udah ngebuang. Itu untuk kelemahannya merpati yang supitnya nempel ya. Kalau yang tidak nempel itu biasanya enggak.
Nah, nanti kalau yang nggak nempel itu, kalau untuk burung rumahan rata-rata dulu tetap ada ngepernya gitu, pek gitu ya. Itu yang saya ketahui untuk merpati yang subitnya keras, rapat tapi tidak nempel. Itu kalau menurut saya subit itu membantu menyangga untuk apa ya, untuk organ merpati itu ya saat dia beraktivitas atau apapun, apalagi dia mengeluarkan tenaga. Makanya dalam pemilihan burung itu harus dilihat pinggangnya, subitannya, itu ikut menentukan dalam kinerja burung itu. Untuk yang tumpul atau runcing itu tidak menjadi permasalahan yang serius ya kalau di main rumahan itu, karena faktor utamanya yang penting keras dan rapat, artinya sekali lagi bukan nempel ya. Di situ pada waktu turun dari ketinggian yang nitik itu kan burung itu ketika turun dia makin merapat gini ya. Nah gini sih gitu. Nah kalau dia lunak atau lentur ataupun lembek itu nanti saat turun dia belum tengah-tengah udah gini. Nah di sini kemungkinan kalau dia merasa sakit bisa ngebuang atau agak mengendur turunnya, atau dari atas justru pelan terus ya sampai bawah pelan supaya jangan sampai terasa sakit untuk subitnya. Ini kemungkinan besar begitu. Makanya pilih yang keras, Mas Fernandes. Jadi kelebihannya dia nggak ada buangnya ya. Kalau yang saya perhatikan dari main rumahan, kalau yang mepet itu nanti ada ngebuangnya. Kalau udah mungkin udah dari tinggi sekali kenceng, makin ke bawah makin kenceng, dia akhirnya rasa sakit terasa sakit di subitnya, dia ngebuang. Walaupun ada faktor lain yang mempengaruhi, tapi secara umum itu penyebabnya untuk ngebuang kalau di rumahan dulu ya. Kalau yang lentur itu kalau untuk main lepasan jauh saya kurang ini ya, kurang apa istilahnya, kurang memahami sekali, karena saya kalau bermain itu selalu milihnya yang subitannya kencang. Nah kalau kan harus tinggi ya, harus tinggi kalau burung rumahan itu. Tapi ketika saya bermain merpati kolong, saya megang merpati yang punya teman-teman itu kadang ada yang lunak, ada yang lancip. Mereka memperhatikan itu. Walaupun lunak tetap bisa dipakai. Memang kalau saya lihat burung-burung yang agak lunak itu ya, untuk subitannya itu dia saat itu terbangnya bisa apa ya istilahnya, bisa kebat gitu ya. Kebat itu apa bahasa Indonesia ya, lincah gitu, kayak lincah gitu. Kemudian saat turun pun dia gampang turun, tapi saya nggak yakin kalau waktu gandengan yang ngajak dia tinggi apakah dia akan sampai bawah. Nah kemudian saya punya merpati yang dikasih teman tulangan jadinya. Subitnya itu agak lentur, Mas Nandes. Dia agak renggang sedikit, sekitar hampir setengah senti lah. Taruhlah setengah senti, tapi dia lunak gitu ya, lentur gitu. Dipegang itu kayak lembek gitu. Nah, itu penyakitnya burung itu. Dia sering ngebuang. Dulu katanya ndak ngebuang waktu awal-awal dimainkan, tapi lama-lama dia entah faktor apa dia ngebuang. Tapi saat dia giringannya bagus sekali, itu
nggak ngebuang. Artinya ngebuang itu kalau di kolongan itu bukan yang dari atas terus ngebuang, tapi udah masuk kolong gitu dia lari ke sangkrip gitu ya, ke belakang malah, bukannya turun ke betinanya. Mungkin juga faktor salah klepek atau bagaimana, tapi saya kok hampir yakin bahwa burung itu karena lunak ya untuk supitannya. Dan dia kebetulan tumpul, untuk supitannya tumpul. Kemudian kalau yang supitannya runcing, saya juga lihat untuk burung teman-teman saya yang di kolong itu ternyata kasar dia. Padahal runcing dan agak lunak kadang-kadang. Terus runcing keras juga ada. Dan memang rata-rata burung yang supitannya runcing itu memang kasar di bawahannya. Untuk burung rumahan saya tidak pernah mencoba ya, karena dulu pedoman saya kalau bermain rumahan itu ya supitnya harus keras. Tapi waktu itu saya jarang menemukan merpati yang runcing untuk supitannya, karena dulu waktu perabaan saya belajar meraba itu kalau dipegang, pegangannya udah bagus, kemudian supitannya cukup disenggol dipegang pelan gitu. Kalau dia memang keras, dia ya terasa keras. Kalau memang lunak, dia walaupun cuma ditekan sedikit gitu terasa lunak, enggak sampai ditenet sampai ditekan ini ya, keras itu enggak. Jadi saya tidak pernah merasakan apakah itu tumpul ataukah dia runcing. Itu saya tidak memperhatikan sekali kalau dulu. Justru yang memperhatikan sekali ketika bermain kolong ini, kayaknya agak banyak kriteria yang harus dipenuhi ya kalau untuk main kolongan. Walaupun pada akhirnya saya tetap memilih pegangan untuk supit juga seperti burung rumahan. Cuma untuk pelatihan saja yang saya sebisa mungkin saat piik langsung dibawa ke lapak, karena saya sudah membuktikan burung rumahan saya bisa saya latih di lapak. Sekalipun saya belum bisa ikut lomba karena belum bisa menghasilkan merpati yang siap lomba. Walaupun pernah, tapi burungnya sekarang sudah hilang waktu dilatih. Itu ya Mas Nandes Fernandes dan juga teman-teman. Supit udang itu membantu pernapasan lah. Makanya kalau untuk burung merpati kolongan mungkin itu tidak terlalu penting karena terbangannya yang tidak terlalu jauh. Tapi kalau saya pribadi tetap saya suka yang keras, rapat bisa, agak renggang bisa, kalau saya gitu. Kemudian kekurangan kelebihannya apa ya? Oh, kalau yang supit lunak itu ya itu dia agak lincah, lebih lincah kayaknya untuk gerakannya ya. Untuk turunnya juga kadang ada yang ngedar, kadang ada enggak ya. Maksudnya kadang ada yang kasar, ada yang enggak. Jadi mungkin itu faktor genetik bisa menentukan. Tapi yang jelas merpati yang supitnya kurang kuat, kurang keras itu kalau bagi saya untuk rumahan belum memenuhi syarat. Kalau untuk saya ya, mungkin teman-teman yang pemain rumahan juga pernah punya merpati yang supitnya kurang keras tapi untuk terbangan jauh juga mampu. Saya kurang mengerti, kurang tahu ya. Mungkin bisa, tapi kalau saya patokannya tetap harus rapat, keras, karena dia terbangannya jauh, bukan terbangan dekat.
Mungkin itu ya yang saya ketahui dari pengalaman saya dan belajar saya bermain merpati untuk rumahan. Kemudian saya lagi belajar untuk kolongan, dan semoga ini bisa menjawab atau memberikan gambaran walaupun cuma sedikit untuk Mas Nandes dan teman-teman. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.